Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati segenap panitia penyelenggara MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Pasuruan, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Alifa Shinta Rizky Arkiantanti dari SMP Negeri 1 Bangil, yang akan menyampaikan pidato dengan judul Pengaruh Era Digital bagi Pemuda dan Bahasa. Hadirin yang saya hormati, Indonesia adalah negara yang kaya akan suku dan budaya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote. Semua perbedaan merupakan keberagaman yang dirangkai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman yang ada di Indonesia membuatnya menjadi sebuah negara yang istimewa. Dan sudah sepatutnya kita sebagai generasi muda harus menjaga dan melestarikannya. Ingatlah bahwa sebuah perbedaan tidak akan bisa disatukan tanpa lika-liku sebuah perjuangan. Berbicara seputar perjuangan, banyak sejarah yang terukir oleh para pahlawan, terutama para pemuda terdahulu dalam melawan para penjajah. Salah satunya yakni momentum persatuan dan kesadaran nasionalisme yang memantik pergerakan nasional meraih kemerdekaan, yakni Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, pemuda dari berbagai penjuru Nusantara berkumpul dan mengadakan kongres di Jakarta. Dengan semangat yang membara, Sumpah Pemuda diikrarkan. Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah ini menjadi bukti lahirnya para pemuda yang tangguh. Pemuda yang semangatnya tak pernah redup. Pemuda yang kekuatannya tak pernah luntur. Dan pemuda yang keberaniannya tidak akan pernah hancur. Begitu pentingnya peran pemuda bagi bangsa. Bung Karno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Hadirin yang berbahagia, momentum Sumpah Pemuda juga menjadi bukti lahirnya salah satu identitas nasional. Identitas bukanlah sembarang identitas. Ia menjadi alat komunikasi utama di Nusantara. Ragam bahasa daerah bukanlah suatu penghalang, melainkan suatu kekayaan yang harus kita lestarikan. Hal ini bukanlah sebuah hambatan. Justru sebaliknya, dengan hadirnya keberagaman, kita dihadapkan dengan sebuah persoalan yang harus diselesaikan. Maka dari itu, lahirlah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Seperti yang kita ketahui, kepribadian bangsa Indonesia adalah kepribadian yang Pancasilais, yakni kepribadian yang religius, penuh rasa kemanusiaan, rasa persatuan, rasa demokratis, dan rasa keadilan sosial. Seluruh kepribadian ini dapat tercermin melalui cara kita berkomunikasi. Hadirin yang saya muliakan, di tengah derasnya arus globalisasi dan era digitalisasi, generasi muda sekarang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh teknologi dan internet. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Segala sesuatu bergerak dengan cepat. Dunia menjadi tanpa batas. Informasi mudah kita dapat, dan berita mudah kita tangkap. Tetapi sangat disayangkan,
perkembangan teknologi juga mengiringi penyebaran bahasa gaul ataupun bahasa modern. Yang pada akhirnya hal ini berpengaruh pada mengikisnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Banyak pemuda yang merasa bangga dan keren menggunakan bahasa gaul ataupun bahasa modern, baik secara lisan maupun tulisan. Lantas, apakah kita hanya diam saja melihat bahasa Indonesia pupus karena bergeseran zaman? Tentu tidak, bukan? Apalagi maraknya penggunaan handphone pintar di kalangan pelajar membuatnya malas dan lalai. Setiap hari mereka disibukkan dengan media sosial, game online, bahkan ada yang rela berjam-jam buka Instagram sekedar nunggu pesannya dibales sama doi. Sedangkan tanggung jawab sebagai pelajar dihiraukan dan ditinggalkan begitu saja. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita harus bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan bijak. Pandai-pandailah dalam memilah dan memilih informasi. Jangan terlena dengan arus globalisasi yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Jangan sebarkan berita hoax. Ubahlah ujaran kebencian menjadi ujaran kebenaran. Ubahlah rasa pesimisme menjadi optimisme. Dan ubahlah kegaduhan menjadi persatuan. Hadirin yang saya hormati, mengakhiri pidato ini, saya ingin menyampaikan hal untuk rekan generasi muda. Sebagai generasi muda, kita harus bangkitkan semangat belajar. Pahami, pelajari, dan kuasai teknologi. Cintai bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Tetaplah berinovasi dan berkarya untuk mewujudkan Indonesia maju, makmur, aman, dan sejahtera. Ingatlah, perubahan bukan sebuah mimpi. Perubahan tidak dapat terjadi tanpa adanya perjuangan dan kerja keras. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? The young generation is the nation treasure, because on their shoulders is the fate of Indonesian nation in the future. Generasi muda adalah harta karun bangsa, karena di pundak mereka lah nasib bangsa Indonesia ke depannya. Sekian pidato dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam pemuda, semangat Sumpah Pemuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.